Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, ini kita langsung fokus saja. Saya ini melihat panduan terbaru yang dikasihkan oleh Pak Il dan Pak Rahmadi. Kita berangkat dari sini dulu. Target kita tahun ini insya Allah medali emas ya. Saya ingin menarikkan untuk adik-adik semua supaya kita maksimal dalam membuat, salah satunya usaha kita adalah bikin poster. Nah, dalam form penilaian itu ada 3 kriteria yang dinilai. Seperti yang dapat dilihat di sini, ada substansi kreativitas, kejelasan informasi, lengkap penyajian, daya tarik teliti, praktis atau simple. Nah, ketiga poin ini yang akan kita fokuskan malam ini. Sembari nanti saya juga akan bedah poster yang lain, termasuk poster yang adik-adik share kemarin. Oke, kita lanjut ya. Berkaca dari panduan pembuatan poster, ini adik-adik harus kita sekali lagi harus taat kepada aturan dan panduan. Nah, dari panduan yang saya baca di buku panduan 2020, ukuran tinggi kali lebar adalah 80 cm kali 60 cm dipasang vertikal. Walaupun kita laksanakan secara offline, ini bisa juga dicek nanti oleh dewan juri ya. Jadi pas awal desain itu kita pastikan nih dulu ukuran tinggi kali lebar adalah sesuai dengan panduan yang telah diberikan. Dibaca dengan baik dalam jarak maksimum 7 kaki atau sekitar 2 meter. Jadi nanti saya sarankan setelah posternya jadi didesain, karena dewan juri juga nggak mungkin juga memprint poster. Nah, patokan kita dalam hal ini adalah keterbacaan huruf. Jadi saya sarankan juga setelah filenya finish atau desainnya sudah selesai. Sensei, mohon maaf, nanti ternyata jurinya tuh berkumpul di Jogja, dicetaknya poster kita itu. Oh gitu. Sip. Sepertinya gitu ya. Jadi sip. Poster kita dicetaknya di UGM nanti. Oh, siap. Berarti ya, kita ya, itu yang mau dibilang sensei ya. Jadi kita cetak juga versi kita gitu. Jadi dibaca baik dalam jarak maksimum 7 kaki atau sekitar 2 meter. Artinya poster kita itu dalam huruf harus tidak boleh terlalu kecil dan usahakan juga jangan terlalu besar. Artinya sedang-sedang saja. Nanti kita pelajari gimana cara bikin yang besar, nggak terlalu besar, atau yang kecil, atau gimana variasi keduanya. Oke, saya lanjutkan. Maksimum 250 kata. Ini supaya poster kita itu tidak terlalu banyak kata-kata, itu aja intinya, dan simple tadi, kita memiliki kaidah penilaian simple tadi. Kemudian pedoman tipe kiri disarankan teks rata kiri. Dari yang saya lihat 2 poster yang dikirimkan semuanya tidak ada yang justify ya, artinya rata kiri kanan dan rata tengah, tapi sudah memiliki kaidah. Dan coba dipastikan ya line spacingnya 1,2 spasi. Dan kemudian gunakan subjudul dengan ukuran lebih besar dari teks. Jadi ini bisa di block atau bisa di bold. Nah, ini nanti kita bisa lihat juga dari poster-poster yang mendapatkan medali emas ya. Kebetulan saya punya dokumennya tahun PIMNAS 2017. Jadi kita bisa jadi perbandingan juga. Nah, batasi panjang kolom tidak lebih dari 11 kata. Jadi artinya misalkan Dendi. Jadi Dendi itu DENDI itu 5 kata. Jadi usahakan panjang kolom yang dibikin adik-adik misalkan membikin kalimat atau membikin sebuah narasi, itu tidak boleh panjang kolomnya itu lebih dari 11 kata. Dan ini yang penting ya, gunakan tidak lebih dari 2 tipe huruf.
Nah, saya lebih senang di sini ada tipe huruf sans serif dan serif. Nanti saya juga akan tunjukkan kepada adik-adik apa beda dua jenis huruf tersebut. Kemudian jangan menggunakan huruf kapital semua. Saya rasa dari poster yang dikirimkan tidak ada. Kemudian margin harus sesuai dengan besar kolom. Pertimbangkan hierarki dan kontras untuk menunjukkan penekanan objek atau hal mana yang diutamakan. Ini penting ya. Kemudian isi poster harus dapat terbaca secara terstruktur dan kemudahan navigasinya. Nah, ini saya lihat menjadi tantangan dari poster yang dikirimkan. Terstruktur di sini adalah ketika orang melihat poster kita tuh, oh ini udah jelas nih, lari mata kita tuh sampai nanti ke kesimpulan itu jelas. Jadi murah mata itu memandang, jadi nggak perlu bolak-balik mata ini melihat ini mana tujuannya, ini mana permasalahannya, oh ini mana metodenya. Nah, harapannya desain kita itu memudahkan mata dewan juri untuk membacanya dan sehingga memudahkan dalam penilaian. Adik-adik semua, kita lanjut ya. Desain layout poster harus memperhatikan prinsip keseimbangan formal non-formal, simetris asimetris, prinsip kesatuan pengaturan elemen gambar, warna, latar belakang, gerak mengarahkan mata pembaca mengalir ke seluruh area poster. Nah, ini nanti kita praktekkan. Nah, ini poin yang penting. Ini sudah saya bikinkan checklistnya. Nanti di akhir presentasi ini saya minta ketua tim atau satu orang anggota men-checklist nanti apa yang dicantumkan atau yang dibuatkan dalam panduan ini, apakah sudah ada judul apa belum, nama pelaksananya dan logo perguruan tinggi apakah sudah dicantumkan atau belum, dan seterusnya. Saya sudah bikinkan checklistnya, jadi memudahkan untuk komponen ini harus ada di dalam poster kita. Nah, karena salah satu yang lulus PINAS kita adalah PKMM. Nah, ini saya tingkatkan, sengaja saya besarkan di sini profil existing masyarakat sasaran dan luarannya. Ini saya copy paste langsung dari itu ya, dari buku panduan. Jadi untuk PKMM, nah ini ya, dan untuk PKMP itu teori metode yang diusung untuk PKMP. Teori atau metode yang diusung untuk PKMP. Mungkin nanti bisa diklarifikasi dengan addendum yang ada sekarang dengan file gimana mensiasatinya untuk memasukkan yang diminta, item yang diminta dalam poster ini. Kemudian gambar produk jika ada akan sangat mendukung, seperti yang dilakukan oleh tim PKMM. Sekiranya ada tampilan website atau apa, bisa juga ditampilkan gitu. Nah, poster dibuat dengan perangkat lunak dan disertai hasil dokumentasi fotografi. Rasanya resolusi minimal 300 dpi, yang karena salah adiknya sudah tahu ya. Ini kata Pak Il tadi untuk kondisi offline, ternyata di UGM akan di-print poster kita. Nah, ini akan dinilai oleh Dewan Juri ya. Berarti yang memasang bukan kita berarti ya Pak Ing ya, berarti Dewan Juri atau panitia setempat ya. Panitian di sana nanti ya. Betul, siap. Oke, nah lanjut bedah desain poster. Ingat, ini saya ingatkan kembali, kita mau meraih nilai maksimal tentu kita harus mencapai 40% nilai substansi, kreativitas, inovasi, kemanfaatan, 35% kejelasan informasi itu mudah terbaca, dan 25% lengkap penyajian. Jadi kalau kurang segitu, hanya 25% ya masih bisa dimaafkan. Tapi kalau substansi, kreativitas dan kurang pula penilaian medali. Nah, itu kira-kira. Ini saya campur-campur bahasanya ya. Nah, asal jangan bahasa Jepang aja lah, nanti saya pun nggak bisa Pak Il. Oke, adik-adik semua. Ini juara poster, jadi kita beranjak dari PKMP. Jadi yang saya bahas sekarang adalah poster yang dapatkan medali di PKMPE dan juga di PKMM. Ini salah satu medali yang mendapat medali emas.
Ini ada Nano Guru, kemudian ada Bilchol, namanya ini dari UGM sama UNES. Nah, nanti saya mau bahas ini. Secara sekilas saya melihat terkesan warna yang diberikan adalah soft dan memiliki 3 variasi warna kental. Ada biru, ada hijau, ini ada semacam kayak kopi susu gitu ya, coklat susu gitu. Kemudian ada warna dari sampelnya sendiri. Kemudian yang sebelah sini juga ada kuning, kemudian dipadukan dengan warna coklat, ya cukup warnanya cukup serasi. Nanti kita juga praktekkan gimana cara mencari warna yang serasi. Ini juga mendapat medali emas. Di sini saya menariknya ada struktur gambar objek cukup besar, memakan sebesar 30% atau sekitar ya 40%, 30% lah ya. Nah, habis untuk menampakkan produknya, apalagi yang Nanocita ini mungkin bisa kita katakan 50% atau 40% ya, ditambah lagi dengan produknya. Jadi di sini lebih menekankan kepada visual produk. Nah, tapi kalau yang PKMPE tentu yang area titik buta itu yang nanti yang menjadi objek fokus ya, menjadi bahan perhatian nanti bagi dewan juri. Sekiranya bisa kita bikin itu yang lebih semenarik mungkin. Oke, kita bahas satu persatu. Nano Guru, kita lihat judul besar, mudah dibaca, jenis fontnya sans serif. Dia menggunakan jenis tipe font, dua jenis tipe font. Bisa dia lihat, ini tipe font sans serif. Sans serif itu kayak Calibri, kayak Tahoma, Arial, itu sans serif. Nah, jadi ada namanya serif, itu kayak Thames Roman, kayak apa lagi ya, Monotype Corsaviaa, kemudian banyak lagi yang ada tanduk-tanduknya yang ya seperti itu, kayak Thames Roman itu ada tanduk-tanduknya kalau saya bilang ya. Kalau dia sans serif itu dia tegas ya. Nah, bayangannya kalau sans serif itu kayak huruf Toyota gitu ya. Toyota, bacaan mobil Toyota itu kan seperti Tahoma, Arial ya, Arial. Kalau yang serif itu seperti Mercedes-Benz. Nah, mungkin adik-adik bisa membayangkan ya. Di sini kita bisa kontras ini. Kalau saya ada biasa orang desain ini bisa lihat ini menggunakan huruf ban serif namanya, kemudian di bawahnya menggunakan huruf Calibri. Jadi 2 tipe ini aja. Jadi dia sudah memenuhi kaidah yang diberikan dalam panduan. Kemudian yang menarik bagi saya adalah di sini, dari latar belakang tujuan metode itu dia sealur ya. Maksudnya jalurnya dan navigasinya mudah kita membaca. Jadi berurut dari latar belakang, tujuan, metode, hasil, simpulan, dan referensinya itu terlihat simple, tapi memberikan kesan yang eksklusif dan gitu ya, dan memanjakan mata juri ya. Dan tidak salah ini dapat emas juga. Nah, kemudian dia menggunakan gambar produk jelas mengabarkan hasil penelitiannya. Nanti kalau saya bawakan ke PKMPE, berarti di sini harus jelas juga produk ini. Jadi kalau saya tidak salah baca namanya persamaan, nanti kita baca judul dari PKMPE. Jadi harapan saya gambar produk kita itu seperti gambar truk yang telah digambar itu jelas tergambar dan menjadi sorotan utama dalam poster kita. Kemudian background poster menggunakan warna yang lembut dan nyaman dilihat. Kemudian foto dan biodata tim pelaksana diikuti dengan logo-logo terkait ya. Jadi lengkap di sini. Ya, kalau adik-adik bisa berfoto seperti yang di sini ya. Nah, juga cukup bagus. Perhatikan estetika gitu ya. Nah, bisa juga ditiru seperti ini. Nah, ketika saya coba analisis perpaduan warnanya melalui
Adobe Colors. Jadi di sini adik-adik bisa mengakses ini, nanti filenya akan saya berikan ke tim. Jadi bisa dilihat ketika saya masukkan warna ini, nanti kita memilih warna-warna yang mungkin sesuai. Nah, mungkin ini bisa kita lembutkan. Jadi saya prediksi ketika dia menggunakan ini, dia menggunakan metodenya adalah triad ya. Triad itu maksudnya menggunakan 3 kombinasi warna yang ada di dalam posternya. Kita coba lihat. Sebagai background di sini dia menggunakan seperti, kalau boleh saya, coklat kopi, kayak kopi susu gitulah warnanya ya. Kemudian ini sebagai backgroundnya ya, biar dan terlihat lembut juga di mata. Kemudian ada warna hijau, kemudian ada warna agak kegelapan. Jadi kalau kita bisa melihat di Adobe Color ini, dia bikin ini, jadi ininya dia redupkan atau kasih transparansi seperti opacity-nya mungkin 60% sampai 70%, sehingga dia dapatkan warna lembut ini. Kemudian yang untuk warna hitam di sini dia mungkin menggunakan coklat tapi agak dihitamkan sedikit. Nah, ini 3 warna saja. Kalau saya sarankan jangan terlalu banyak warna sehingga mata kita itu lelah melihat sebuah poster ya. Kalau ini kan lembut ya, dan warnanya tidak niko-niko juga. Next, dari tim yang sama dari UNES, dua-duanya dapat emas. Saya lihat di sini judul ditulis singkat, padat, dan menggunakan forest sans serif dan kontras dengan background posternya. Kemudian objek penilaian dokumentasikan dengan jelas, hampir mengisi dari 50% porsi poster dan tidak lebih dari 250 kata ini ya. Ya, jadi kelihatan dia simple, to the point, dan kelihatan jelas objek yang ditelitinya itu. Nah, ini mungkin salah satu PKMKC ya, dulu ya 2014, ini bisa jadi bahan itu juga, bahan nanti bahan inspirasi ya.